Salam damai semua. Oke, yang seperti yang telah kamu tahu bahwa saya Sister Martina James. Saya berasal daripada Keuskupan Keningau, tapi saya bertugas di Sendakan sudah selama 6 tahun. Saya rasa ini saya mungkin perlu saya perkenalkan kan. Kalau kamu berkenalan lanjut mungkin boleh kamu tanya sama Sister Nomila, Sister Florence. Jadi, oh ya, oke. Jadi sebelum Sister mau meneruskan Sister punya perkongsian pada hari ini, pada sesi ini, boleh saya tanya sedikit ke latar belakang kamu semua, boleh? Bolehkah? Boleh? Boleh, mungkin boleh, Sister. Oke, yang saya tahu kamu semua ini berasal dari Sabah, Sarawak kah? Ya, betul, Sister. Ya, betul. Oke. Yang di sini ini ada yang bujang, ada yang berkawin kah? Dua-dua ada. Dua-dua ada. Ya. Tapi senampak kamu ada beliaran sini. Sebab saya mau tahu sebab supaya saya senang sedikit mau kongsikan setiap perkongsian. Oke, jadi kita semua dalam lingkungan yang sudah berkawin, bujang dan para belia. Oke, thank you Oke, mungkin saya boleh sharekan saya punya screen kan ya? Oke, boleh sudah, Sister. Bila Sister sudah ready, boleh mulangkan. Oke, saya share screen ya. Jadi sebelum itu kita minta kerjasama bagi para peserta yang ada di sini supaya kasih mute itu mic sepanjang masa ini kan. Jadi kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh type di ruangan chat kita, di ruangan chat nanti kita boleh tujukan soalan-soalan itu pada Sister Martina nanti. Oke? Oke. Oke, kamu mengadakan seminar peneguhan iman yang bertemakan jangan takut sebab aku menyertai kamu. Jadi saya rasa ini tema sangat bersesuaian sebab bila saya baca sini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tapi saya suka sambungan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Daripada Yesaya 41 hingga 10. Jadi kita akan melihat sama-sama apa yang harus kita jalani bersama lah di dalam perkongsian kita hari ini ya. Jadi di dalam peneguhan iman ini kita dibawa untuk menghidupi iman Katolik masa kini. Oke. Dan bertemakan ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tetapi sebelum saya mengongsikan saya punya pengalaman ini, saya mau kongsikan sebentar tentang ini ya. Tentang pengenalan. Sebab apa yang kamu katakan di sini menghidupi iman Katolik pada masa kini. Jadi pengenalan dia, persoalannya ada di sini. Mengapa ada ketakutan dalam hidup? Bagaimana menghadapi ketakutan itu? Bagaimana meneguhkan iman itu? Dan bagaimana menghidupi iman itu? Apabila kita bercakap tentang peneguhan iman, Sister tidak akan lari daripada topik imanah. Saya akan terangkan tentang apakah iman itu. Dan saya coba kongsikan yang untuk kaitkan dengan kehidupan kita masa kini, situasi kita masa kini. Jadi dalam kehidupan situasi kita masa kini, apa yang kita alami adalah perasaan takut ataupun ketakutan. Bolehkah kalau saya bercakapkan, kalau saya tanya, kamu boleh menjawab. Sebab ini bukan yang saya cakap tapi saya perlu juga sesuatu daripada kamu lah, kamu punya respon. Boleh kan? Si Brian lah, tukang-tukang jawab ataupun beberapa orang yang di pos ini. Boleh. Jadi, boleh kan?
Boleh. Oke, jadi apabila kita melihat ini secara keseluruhan tentang kita punya ketakutan, kita punya iman, bagaimana kita mau teguhkan iman kita. Apabila kita melihat situasi hidup kita pada masa kini dalam pandemik, kita memang merasa banyak ketakutan, kerisauan, kebimbangan, kekhawatiran. Jadi bagaimana cara kita untuk meneguhkan iman kita dalam masa kini? Dalam kita meneguhkan iman kita, salah satu caranya adalah menghidupi iman itu. Bagaimana cara kita mau menghidupi iman itu? Takut, peneguhan, menghidupi iman. Apabila kita dapat menghidupi iman kita pada masa kini, dalam situasi kehidupan kita, kita dapat peneguhan daripada iman. Apabila iman kita teguh, kita akan tidak merasa takut lagi kalau kita menempat anak panah ini ya. Jadi di sini satu circle, seperti satu roda pusingan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kita menghadapi banyak cabaran, banyak halangan dalam kehidupan kita masa kini. Jadi sister mau membawa kita kepada inti itu, yaitu iman, menghidupi iman masa kini, iman Katolik. Jadi sister coba membawa kamu tentang itu. Apakah erti iman itu? Nah, sebelum kita melihat situasi persekitaran kita, tapi kita coba mau merenungkan apakah erti iman itu bagi saya secara pribadi. Oke, secara general kan penerimaan perkataan orang lain mempercayai bahwa seseorang tahu apa yang dikatakan orang lain dan jujur dalam bercakap benar. Motif asas semua kepercayaan ialah kuasa atau hak untuk dipercayai seseorang yang bercakap. Pihak berkuasa ini adalah pengetahuan yang mencukupi tentang apa yang dia lakukan dan integriti dalam tidak mau menipu. Yang dipanggil iman, ketuhanan ilahi, apabila yang dipercayai adalah Allah, dan manusia apabila orang yang dipercayai adalah manusia. Jadi di sini kepercayaan kita itu tertakluk kepada dua cara. Dua cara. Pertama, bagaimana iman kita terhadap Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana iman saya sebagai manusia kalau kita percaya kepada sesuatu itu. Jadi apabila kita melihat ini, iman itu kita lihat lebih jauh lagi. Beyond the faith, kita lihat lebih jauh apakah erti iman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena iman itu bukan saja secara teori, apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, apa yang kita percayai, tapi pada masa yang sama bagaimana iman itu bertindak. Oke, kita melihat bagaimana iman itu wujud. Bagaimana iman itu wujud. Jadi iman itu wujud apabila kita mempunyai sesuatu kepercayaan. Di dalam iman Katolik, ataupun di dalam Katekismus Gereja Katolik, CCC menyatakan tentang kepercayaan kita, kepercayaan kepada credo, ataupun I believe, aku percaya. Sejak awal lagi gereja mengiktirafkan keperluan untuk pengakuan iman bersama yang akan menjadi standar untuk semua. Gereja menyatakan dan menyerahkan imannya dengan formulir ringkas seperti pengakuan para rasul. Pengakuan para rasul dinamakan sedemikian karena ia merupakan ringkasan setia dari iman para rasul. Apa yang dikatakan di sini adalah mau diungkapkan adalah kewujudan iman kita itu diringkaskan dan dia berasas daripada Kristus sendiri. Mana iman itu
disampaikan oleh Yesus kepada para murid-Nya, diturunkan kepada kita oleh para murid Yesus. Jadi iman itu telah wujud sejak 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Iman, pengalaman para rasul bersama dengan Yesus. Jadi dapat kita katakan bahwa apabila kita mengalami iman itu dalam kehidupan kita setiap hari, iman itu akan memberi kita satu jalan, satu petunjuk kepada kita. Jadi dengan adanya kepercayaan ini yang kita akui secara universal, secara sejagat, pengakuan iman para rasul ini, kita lebih dibawa untuk lebih melihat daripada sudut ini. Oke, bagaimana iman itu boleh kita katakan? Oke, dalam iman itu kita ada nama sini. Aku percaya model iman. Iman adalah kepercayaan. Iman diperlukan untuk keselamatan. Iman kita akan diuji. Dan iman gereja. Oke, kita coba lihat tentang aku percaya. Iman adalah anugerah semula jadi kepada Allah. Ia menyatukan seluruh manusia kepada Allah dan melibatkan persetujuan akal dan kehendak. Oleh itu, aku percaya mempunyai dua rujukan dalam iman, yaitu tunduk kepada Allah dan kepada firman-Nya. Kita tahu bahwa iman adalah anugerah daripada Allah. Dan iman yang kita dapat juga semasa pembaptisan kita yang diturunkan oleh para rasul kepada kita. Jadi iman pembaptisan kita itu juga terletak kepada iman ibu bapa kita apabila kita dibaptis. Apabila kita masuk gereja untuk dibaptis, kita dikatakan apa yang kita minta daripada gereja. Kita minta iman. Kenapa kita minta iman? Iman adalah sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi iman itu menyatukan kita dengan Allah. Jadi dengan akal dan kehendak. Sebab iman itu memberi kita satu cara untuk berpikir. Satu cara untuk kita berpikir dan melakukan kehendak Allah. Jadi akal dan kehendak dalam mewartakan iman kita adalah sangat penting. Oleh itu, iman ini kan merujuk kepada Allah itu sendiri, yaitu kepada firman-Nya. Jadi dalam kita menghidupi iman kita setiap hari, kita harus taat kepada kehendak dan firman Allah. Coba kita katakan dalam kehidupan kita setiap hari. Adakah iman yang saya terima itu dari pembaptisan saya? Adakah saya mengerti saat ini? Bagaimana iman itu saya hidupi? Adakah saya betul-betul percaya kepada Allah? Apa yang membuatkan kita saat ini kadang-kadang merasa takut, bimbang, dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi di dalam menghidupi iman kita itu, kita harus terbuka kepada kuasa Roh Kudus Allah itu sendiri. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan kehendak Allah ataupun berpikiran secara rasional, secara waras, secara bijaksana, membuat sesuatu keputusan
dalam kehidupan kita. Jadi iman itu juga berpandukan kepada firman Allah itu sendiri. Oke. Apabila kita lihat juga di sini, kita boleh katakan model iman itu. Abraham ditawarkan kepada kita oleh kitab suci sebagai model ketaatan iman. Perawan Maria adalah perwujudannya yang paling sempurna. Dia dilahirkan percaya dan taat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, apabila kita lihat di sini, iman itu juga merupakan model dalam kehidupan kita. Abraham dan Maria merupakan salah satu contoh iman kepada kita. Abraham dikatakan sebagai bapa kepada iman karena dia taat kepada perintah Allah. Dan Maria melakukan kehendak Allah, melahirkan Yesus ke dunia itu. Maria punya fiat. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi apabila kita melihat di dalam kehidupan kita masa kini, bagaimanakah saya memperlihatkan iman saya menjadi model kepada orang lain? Mungkin kehidupan kita masa kini terbatas karena pandemik. Tapi betulkah pandemik yang kita hadapi masa kini membantaskan iman kita menjadi contoh kepada orang lain? Kita tidak payah pergi jauh-jauh. Mungkin kita lihat di dalam keluarga kita sendiri. Kita di sini ada belia, kita masih bujang, kita ada keluarga. Kita lihat, adakah iman yang saya miliki itu dapat saya perlihatkan di dalam kehidupan saya setiap hari? Terutama di dalam keluarga saya. Sebagai belia, sebagai ibu bapa kepada mereka yang telah berkahwin. Seperti Bob katakan kepada kita bahwa pandemik ini adalah salah satu cara untuk kita mengubah cara kehidupan kita bersesuaian dengan keadaan kita masa kini. Jadi kita melihat, kita respon kepada keadaan pandemik masa kini, bagaimana iman itu kita salurkan. Mungkin kita akan terasa, alah, bagaimana saya mau mewaktakan iman saya? Memberi contoh, kan gereja tutup, tidak dapat melayani di gereja. Bagaimana saya mewaktakan iman saya? Jadi apabila kita lihat di sini, iman itu bukan hanya dapat direalisasikan dalam pelayanan-pelayanan kita di gereja. Seperti Bob katakan, keadaan kita masa kini merupakan salah satu peluang untuk kita lebih mendekati diri kita terhadap Tuhan. Jadi dalam menghidupi iman kita itu pada saat ini, kita lihat di dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Jangan kita pikir jauh-jauh. Bagaimana saya menghidupi iman saya di dalam keluarga saya? Adakah dalam keluarga itu saya menampakkan iman saya? Apa yang harus saya buat di dalam keluarga itu? Bagaimana saya menampakkan iman saya dalam keluarga saya itu? Apa yang harus saya lakukan? Apa gesture yang harus saya beri kepada keluarga saya? Ataupun orang-orang yang terdekat kepada saya, neighbor saya paling dekat.
Adakah kita di dalam keluarga kita itu, kita sebagai ibu bapa, karena ibu bapa itu merupakan salah satu ketigis di dalam keluarga, ketigis utama di dalam keluarga. Sebagai ibu bapa, adakah saya menampakkan iman saya? Adakah saya menurunkan iman yang ada pada saya kepada anak-anak saya? Iman itu juga disalurkan melalui kita punya perbuatan. Contohnya, adakah masa-masa pandemik ini kita sering berdoa bersama, mendengar sabda Tuhan bersama, makan bersama, bergaul bersama, bercerita bersama, bertanya sesama apa keperluan kita di dalam keluarga kita. Ini juga memperlihatkan iman. Iman itu bukan hanya kita lakukan di luar, tetapi di dalam keluarga itu sendiri. Apabila kita sebagai ibu bapa, sebagai belia, sebagai belia di rumah, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya memberi contoh iman saya kepada ibu bapa saya, kepada adik-beradik saya? Apa yang harus saya buat? Jadi masa pandemik ini juga mungkin kita tidak dapat berkomunikasi secara bersemuka seperti yang dulu-dulu itu. Tetapi apabila kita berkomunikasi juga secara visual juga, kita telepon mereka, kita bertanyakan kabar mereka, itu juga salah satu seperti Pop katakan, act of love, tindakan cinta kasih kita kepada sesama kita. Jadi iman itu kita salurkan di dalam keluarga kita sendiri. Seperti Abraham, dia pergi ke satu tambat membawa dengan keluarganya sendiri, menjaga keluarganya sendiri. Seperti Maria menjaga Yesus, didikan Maria kepada Yesus. Jadi begitu juga keperhatian kita di dalam keluarga kita. Sebagai ibu bapa, sebagai belia, apa yang saya boleh bantu meringankan beban keluarga ibu bapa saya saat ini. Yang kedua ini adalah iman adalah kepercayaan. Percaya kepada Allah sesuai dengan marwah manusia, karena ia adalah perbuatan yang bebas dan sadar. Iman ialah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakannya. Iman boleh menjadi lebih pasti daripada semua pengetahuan manusia, kerana ia diasaskan kepada firman Allah. Kita tidak boleh berbohong. Maksudnya di sini, kepercayaan kita tertumpu kepada martabat manusia itu sendiri. Marwah manusia itu sendiri. Maksudnya di sini, Allah telah memberikan kita kebebasan mutlak, secara total, secara bebas dan sedar. Allah tidak akan memaksa kita untuk membuat sesuatu di luar daripada jangkaan kita, kita sedar ataupun kita tidak sedar. Jadi kepercayaan itu adalah apa yang betul-betul, yang benar-benar kita percaya, yang benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi pengetahuan manusia itu diasaskan dari firman Allah. Jadi firman Allah, sabda Allah, Alkitab itu merupakan salah satu dasar iman yang nyata, yang ada, yang kita boleh lihat, yang kita boleh sentuh, yang kita boleh baca, yang boleh kita renungkan, yang kita hayati di dalam kehidupan kita.
Apa yang disabdakan firman itu, kita tidak boleh berbohong. Karena firman itu bersabda kepada kita. Jadi di dalam kehidupan kita, apabila kita benar-benar percaya kepada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, ini membawa kita untuk melihat kepada kehidupan kita masa kini. Kalau kita katakan tadi bahwa jangan takut, firman Allah berkata tadi kepada Yesaya, jangan takut. Adakah firman yang kita dengar ini, jangan takut, membawa kita benar-benar percaya bahwa ketakutan kita itu tidak wujud? Apabila kita percaya sepenuhnya kepada sabda Allah, iman itu lebih diteguhkan. Kenapa kita perlu peneguhan iman itu? Iman itu harus kita fahami. Iman itu harus kita sedar bagaimana iman itu membawa kita kepada sabda Allah, merealisasikan sabda Allah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita melihat di dalam pandemik ini, adakah kita yang di sini mengambil sesuatu inisiatif untuk membaca firman Allah? Adakah kita mempunyai inisiatif untuk membaca Bible daripada Kejadian sampai urut membaca Alkitab? Ada kita mempunyai inisiatif itu untuk mau mengenal Allah? Sebab firman Allah itu membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman. Sebab firman Allah itu membantu kita untuk mengenal siapakah Allah itu, siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau kita ada iman yang teguh, iman yang kita benar-benar percaya, adakah kita mempunyai perasaan takut? Jadi ini membawa kita melihat balik kepada kebebasan kita sendiri dalam melakukan sesuatu dengan kesadaran kita. Oke, yang seterusnya adalah iman diperlukan untuk keselamatan. Iman adalah anugerah daripada Allah yang tidak dapat kita terima tanpa bantuan Roh Kudus. Tanpa iman adalah mustahil untuk menyenangkan Allah. Tanpa iman, tidak seseorang pun yang pernah bertahan hingga akhir dan mencapai pembenaran dan hidup yang kekal. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita tidak dapat diselamatkan. Nah, sekali lagi di sini dikatakan bahwa iman itu adalah anugerah daripada Allah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat mengenal Allah, tidak dapat memahami iman yang kita ada sekarang ini. Jadi iman yang kita ada masa kini harus membawa kita kepada keselamatan. Jadi kita mengalami kehidupan masa kini dalam keadaan pandemik.
Kadang-kadang iman kita akan tergugat. Kadang-kadang iman kita dicabar. Kadang-kadang iman kita menjadi lemah. Tetapi adakah kita mampu bertahan untuk menghadapi iman kita masa kini? Kalau kita lihat persekitaran kita, kenapa itu iman perlu keselamatan? Oke, contohnya, paling kita dapat lihat kalau kita masa-masa kita yang permulaan sekali yang kita dikeluarkan banyak vaksin kan. Ada vaksin Sinovac, ada vaksin Pfizer, ada vaksin AZ. Jadi apabila kita melihat itu kan, banyak kita berpikir bahwa adakah vaksin itu memberi kita keselamatan? Sekarang kita ada lagi dos untuk ketiga. Jadi ramai orang takut untuk mengambil dos yang ketiga. Nah, apabila kita melihat di sini, kadang-kadang kan iman itu yang kita ada kadang-kadang tergugat dengan ini. Jadi Pop pernah berkata, dia juga menyarankan kita untuk mengambil vaksin. Pop mengalami ini juga. Dia mengambil vaksin, dibilang, biarlah vaksin yang saya terima itu adalah darah Yesus sendiri. Coba kita lihat betapa besarnya iman itu untuk keselamatan. Apabila kita mengambil vaksin, bukan saja untuk diri kita diselamatkan, tapi orang yang terdekat kepada kita, keluarga kita, saudara mara kita, dan kehidupan masyarakat. Jadi untuk melihat ini semua kan, kadang-kadang ini membawa kita untuk berpikir lebih luas. Kadang-kadang kita merasa takut. Kadang-kadang kita kurang kepercayaan. Sebab apabila kita melihat, mendengar tentang vaksinasi ini, banyak memberi kita ketakutan. Nah, sister coba juga kongsikanlah pengalaman sister. Memang sister juga pertama-tama saya bilang mendengar tentang vaksin ini kan, sister takut untuk mengambilnya. Sebab banyak sister mendengar bahwa vaksin ini memberi manfaat yang tidak baik kepada tubuh badan kita. Jadi, sister pun berpikir mau ambil atau tidak mau ambil atau tidak mau ambil. Ini kenyataan nyata. Ini pengalaman sister sendiri, pengalaman saya sendiri. Di dalam community saya, 2 orang sister itu sudah mereka ambil, sudah habis dos. Saya belum lagi. Jadi sister berpikir, sister takut, sangat takut ambil dos itu. Atau mungkin dos itu kan vaksin itu akan membawa saya kepada kelumpuhan, mungkin tidak boleh berjalan, mungkin ada sesuatu yang akan berlaku dalam diri. Jadi, nah, ini kan iman. Ini juga boleh dikatakan bagaimana menghidupi iman itu masa kini. Jadi apabila kita melihat keadaan ini, tapi ini yang membawa kita untuk berpikir secara bebas, tanpa dipaksa-paksa ataupun disuruh-suruh. Karena iman yang kita ada itu di dalam pribadi kita adalah tanggung jawab kita. Menghidupi iman itu di dalam kehidupan kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Pertama-tama, bukan orang lain, tapi kita. Jadi keselamatan itu sangat penting di dalam menghidupi iman kita.
dan iman kita akan diuji. Iman sering diuji dengan pengalaman kejahatan, penderitaan, ketidakadilan, dan kematian. Ujian sebegini boleh menggoda kita untuk menolak iman kita. Oleh itu, kita harus berjuang dalam perjuangan yang baik dan bertekun dalam iman hingga akhir hayat kita. Nah, ini lagi paling sukar untuk kita hidupi. Kenapa iman itu diuji? Kenapa iman itu diuji? Kalau kita lihat masa kini kan, apakah ataupun dari sudut manakah iman saya diuji? Coba kita renungkan sebentar, dari mana sudut mana? Iman kita itu diuji. Mungkin ramai kita tertanya-tanyakan kenapa pandemik ini wujud. Adakah ini pembalasan daripada perbuatan-perbuatan manusia? Ataupun sering kita katakan, adakah ini perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai karena kita orang-orang yang banyak berdosa, berbuat salah? Adakah kita menyalahkan Tuhan karena wujudnya pandemik ketiga ini yang membuatkan hidup kita stuck, tidak dapat berbuat apa-apa seperti yang dulu-dulu? Hidup kita kesusahan yang mengalami penderitaan. Banyak kita lihat di luar sana yang hilang pekerjaan, susah untuk hidup dari segi makanan, dari segi minuman, dari segi membayar rumah, kereta, banyak kematian, contohnya banyak yang bunuh diri, banyak yang stres. Di dalam pandemik ini banyak juga keluarga yang berpecah belah. Jadi apabila kita lihat keadaan kita masa kini, adakah ini merupakan ujian bagi kita? Kalau kita katakan ya, ini ujian bagi kehidupan kita. Jadi bagaimana tindakan iman kita terhadap ujian ini? Apa yang kita alami di dalam kehidupan keluarga kita setiap hari? Jadi apabila kita menghadapi ujian seperti ini, kadang-kadang ujian itu membawa kita kepada banyak pemikiran-pemikiran yang lebih negatif daripada kita melihat daripada sudut lebih positif. Ataupun di dalam kehidupan kita setiap hari, sebagai keluarga, sebagai ibu bapa, apalagi bagi kita yang mungkin bekerja, ataupun yang kita tidak dapat bekerja karena keadaan pandemik. Apa yang menyebabkan keluarga kita menghadapi kesusahan untuk hidup? Sebab masalah pandemik bukan sahaja kita alami dari sudut keluarga, tetapi secara masyarakat dan seluruh dunia. Dan masa kini juga, kita tidak hanya dapat katakan hanya kita saja mengalami keadaan ini. Tapi pada masa yang sama, iman kita juga tergugat
dicabar untuk menghidupi iman kita masa pandemik ini. Jadi di sini kita diberi satu, bukan saya rasa, mungkin peringatan, warning ke dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin ini, keadaan pandemik ini mau membawa kita lebih kepada sifat conversion, sifat kepada pertobatan diri kita. Seperti contohnya seperti Paus kan, Benedictus yang ke-16. Dia pernah katakan bahwa akal dan iman yang menjelaskan bahwa akal manusia dan iman kepada Allah saling berkait di antara satu sama yang lain. Jadi apabila kita melihat ini kan, kita sebagai manusia, kita tidak lari daripada diuji. Kesabaran kita diuji. Kenapa? Sebab di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus tidak menyatakan bahwa kalau kita ikut Dia, kita tiada sudah penderitaan, bah. Tidak sudah ketidakadilan, tidak kejahatan dalam kehidupan kita. Tidak. Apa Yesus katakan? Kalau mau ikut saya, pikulah salib. Dengan salib itu kita pikul. Itulah kita punya penderitaan. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Masalah-masalah kita setiap hari. Tapi apa yang membantu kita untuk bertahan? Kalau bukan iman. Kalau kita tidak beriman, bagaimana kita memeneguhkan iman itu? Kalau kita tidak menghidupi iman yang ada pada kita, yang kita percayai, yang kita terima dari gereja. Jadi masa pandemik ini, Pope Franciscus juga menyatakan bahwa kita jangan berputus asa. Kita mempunyai pengharapan walaupun keadaan pandemik ini. Apa yang harus kita lakukan? Pope Franciscus juga pernah diwaktakan, dia kena bertanya, bagaimana kamu menjaga kerohanian, hidup kita punya spirituality dalam masa pandemik ini? Mudah saja, Pope Franciscus berkata, saya akan berdoa, karena itu yang harus saya lakukan pada saat ini. Jadi apabila kita menghadapi keadaan pandemik masa kini kan, satu pulang membawa kita adalah kepada relasi kita terhadap Tuhan Yesus sendiri. Adakah masa pandemik ini saya lebih menjadi orang yang lebih bertumbuh dari iman saya dari segi berdoa? Banyak kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Banyak kesempatan untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh gereja secara visual. Seperti yang kita lakukan seperti ini. Adakah itu membantu saya? Adakah itu menolong iman saya di dalam ketiga pandemik ini, dalam penderitaan dan kesusahan kita saat ini? Jadi iman itu kita harus perjuangkan. Yang ada dalam yang kita harus hidupi. Kalau kita tidak perjuangkan iman kita hanya mengikuti apa yang kita mahu. Nah, bagaimana kita mau menghidupi iman itu? Bagaimana iman itu diteguhkan? Apabila kita berhadapan masa-masa Allah
seperti masa sekarang, pandemik. Apa yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan untuk menghidupi hidup kita masa pandemik ini dengan lebih baik lagi, tanpa merasa ketakutan. Oke, iman gereja. Di bagaimana saya menghidupi iman gereja itu? Iman gereja mendalui, membawa, menyokong, dan memelihara kepercayaan kita. Oleh itu, gereja dipanggil ibu kepada semua orang percaya. Tidak siapa boleh mempunyai Allah sebagai bapa yang tidak mempunyai gereja sebagai ibu. Nah, apabila kita lihat masa kini dalam kehidupan kita kan, dalam pandemik, bagaimana gereja kita itu? Nah, segala aktiviti gereja, kita tidak boleh menghadiri misa kudus, kita tidak boleh melakukan aktiviti pelayanan-pelayanan kita di gereja. Adakah tanpa kita pergi ke gereja, membuatkan iman kita itu mati? Membuatkan iman kita itu tidak berkembang? Jadi iman gereja maksudnya adalah iman yang sejagat, universal, yang membawa kita kepada komunion, yang membawa kita lebih prihatin terhadap satu sama yang lain, dan memelihara kepercayaan kita. Gereja juga boleh dimaksudkan, dipanggil sebagai ibu kita. Kenapa? Sebab gereja itu wujud. Gereja itu siapa? Gereja itu adalah kita. Gereja itu boleh berada di mana saja saat ini. Gereja itu bukan hanya yang tempat kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Gereja itu wujud juga di dalam komuniti kita, di dalam keluarga kita, di dalam pribadi seseorang. Sebab gereja itu bukan building, bukan bangunan, tapi manusia, kita. Jadi pelayanan kita itu bukan hanya di gereja saja. Tapi saat ini pelayanan itu bagaimana kita lakukan. Jadi gereja masa kini juga, kalau kita lihat masa pandemik ini, gereja juga tidak mendiamkan diri. Gereja banyak membuat, menyokong, membantu orang-orang yang memerlukannya. Mungkin ada gereja yang mengadakan food bank untuk memberi kepada mereka yang memerlukannya. Jangan kita katakan bahwa gereja hari ini tidak prihatin, tidak prihatin terhadap pertumbuhan iman kita. Oke, gereja sekarang ini berada di dalam keluarga kita. Paling terdekat di dalam keluarga kita. Sekarang bagus sudah kita boleh pergi gereja. Kalau dulu gereja itu berada di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita katakan dulu, apabila gereja itu, kita lihatlah daripada jauh-jauh. Sekarang apabila ada gereja yang telah dibuka untuk pergi sembahyang,
Adakah kita pergi sembahyang? Adakah kita pergi mengikuti misa kudus apabila gereja sudah dibenarkan dibuka? Ataupun kita masih lagi ikut online misa kudus? Ataupun dikatakan, adakah selama pandemik itu iman kita bertumbuh? Adakah kita benar-benar mengikuti misa kudus secara online, live? Kalau kita sungguh-sungguh beriman. Ramai orang masa kini kan berpendapat bahwa tidak payahlah pergi gereja, ikut online misa pun cukup sudah. Jadi ini yang membawa kita melihat iman gereja kita itu. Sejauh mana, sedalam mana iman kita sebagai gereja. Kadang-kadang kita bercakap, susah juga kalau kita pergi gereja. Nanti adalah begini, nanti terjadilah begini. Contoh kami di sini kan, salah satu contoh. Dia bilang, kenapa gereja sudah dibuka, boleh dibuka, tapi kenapa belum dibuka? Kenapa lambat dibuka untuk pergi gereja? Nah, contohnya, apabila sekejap gereja tidak dibuka 2 minggu, yang seharusnya dibuka, umat sudah bising. Kenapa gereja tidak buka-buka begini? Apabila gereja buka, ramai mendaftar. Tapi kalau kau lihat, sedikit saja yang datang. Jadi, di mana iman kita? Di mana iman kita sebenarnya? Di mana kita meletakkan iman kita sebagai gereja? Kalau gereja itu kita anggap sebagai ibu kita. Karena dalam gereja itu kita bertumbuh. Karena dalam gereja itulah kita ada komunion. Kita menerima tubuh Kristus. Kita mendengar sabda Kristus. Kita diteguhkan, dikuatkan. Apabila kita katakan gereja itu sebagai ibu yang memberi kita kehidupan untuk bertumbuh dalam iman, untuk lebih bertahan. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita membuat kompromis tentang iman kita. Tiap payah pergi gereja, ikut online saja. Betulkah kau ikut online? Ataupun nanti jam 3, jam 4 kau buka di YouTube, kau tengok online yang sudah berlalu. Bukan betul-betul online yang hari masa itu diadakan. Nah, ini juga kan kita sebagai gereja kadang-kadang kita sambil lewat. Dapatkah kita menghidupi iman kita masa kini itu? Sungguh-sungguh kita dapat meneguhkan iman kita kalau kita tidak menghidupi iman kita dalam keadaan kita masa kini. Coba kita renung. Gereja bersusah payah supaya kita bersatu dalam komunion di dalam gereja. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, memang kita orang yang lemah. Jadi kadang-kadang kita berkompromis tentang gereja. Kadang-kadang kita lebih suka ikut cara kita. Banyak kita menghadapi ini, tahu. Macam salah satu contoh kan, apabila gereja dibuka, kita digalakkan untuk ikut SOP. Nah, kita arahkan umat itu untuk duduk di sini, di mana tidak boleh duduk, jalan mana yang harus tidak boleh dilalui, tempat di mana untuk kita komunion. Ini pun dorang bising, ini pun dorang mau komen. Jadi, adakah ini menampakkan kita orang beriman? Dorang katakan, bagus saya ikut online daripada kena begini. Karena
buat macam kena suruh duduk sini, di mana harus pergi. Adakah itu kita beriman? Ini perkara-perkara kecil lah yang terjadi dalam gereja. Jadi menghidupi iman itu bukan sekadar hanya pelayanan, tetapi dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari. Itulah itu yang kita pentingkan dalam masa pandemik itu. Ada satu kesempatan untuk kita lebih mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan. Satu peluang untuk kita yang kita tidak pernah selama ini mengalami. Mungkin siapa tahu di antara kita mengalami masa pandemik ini, di mana imannya lebih dikuatkan, di mana imannya lebih bertumbuh. Kalau dulu kita tidak masa untuk berdoa, tidak masa untuk merenung sabda Allah, tidak masa untuk berdoa bersama di dalam keluarga, tidak masa untuk makan bersama dalam keluarga, tidak masa untuk bersharing kesusahan, masalah dalam keluarga. Tapi saat ini yang kita perlu ambil. Ini yang perlu kita kongsikan di dalam keluarga kita. Kita jangan bilang menghidupi iman Katolik itu kita melakukan perkara-perkara yang di luar jangkauan kita. Buat perkara-perkara yang besar, yang perkara-perkara yang boleh dilihat. Tapi menghidupi iman itu pertama-tama sekali adalah di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan iman itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Apabila kita seorang beriman, dengan ada iman itu yang kita ada, boleh kita beri kesaksian tentang iman itu. Jika iman yang kita ada itu, kalau kita tidak hidupinya, bagaimana kita mau memberi kesaksian tentang iman itu? Karena iman itu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berlandaskan tentang akal dan kehendak Allah itu sendiri. Dan ini yang membawa kita untuk mau melihat lebih dalam menghidupi iman Katolik kita masa kini. Oke, kita kepada penutup. Ini adalah kata-kata Paus Fransiskus. Dia mengatakan di sini, ini sangat cantik kalau kita renungkan bagaimana kita menghidupi iman kita. Di sini Paus Fransiskus mengundang semua orang untuk berharap. Bahkan mereka yang tidak percaya. Kita semua adalah anak-anak Allah dan Dia menjaga kita. Kata Paus, bahkan mereka yang belum bertemu Allah, mereka yang tidak memiliki iman, kurnia iman, dapat menemukan alasannya melalui hal-hal yang baik yang mereka percaya. Mereka dapat menemukan kekuatan dalam kasih mereka kepada anak-anak mereka, keluarga mereka, saudara-saudara mereka. Seseorang mungkin berkata, saya tidak boleh berdoa karena saya tidak percaya. Tetapi pada masa yang sama, kita dapat percaya pada cinta kasih orang-orang yang kita miliki di sekitar kita. Dan di sanalah kita dapat menemukan harapan.
Nah, coba kita kaitkan ini, apa yang Paus Fransiskus katakan. Bagaimana kita mau menghidupi iman itu? Sekiranya kita mempunyai iman, kita merasa bersyukur sebab iman itu yang membawa kita lebih percaya bahwa Allah itu senantiasa berada kita. Kita mempunyai keyakinan bahwa kita tidak akan merasa takut. Dan di sini juga dikatakan bahwa iman itu juga kita harus lihat secara luas. Kalau seseorang itu tidak beriman, tetapi dia memiliki nilai-nilai yang menampakkan kebaikan, yang menampakkan kepedulian antara kita, antara satu sama yang lain, menampakkan cinta kasih, dikatakan bahwa iman itu wujud. Karena ia boleh dilihat, dia boleh dilakukan. Iman yang kita ada itu bukan hanya sekadar iman, tapi iman itu harus kita hidupi. Kita harus perlihatkan apakah iman itu dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan mungkin saya tidak boleh berdoa karena saya tidak percaya. Tapi kalau dia melihat kebaikan-kebaikan orang lain di sekitarnya, itu membuatkan dia percaya bahwa iman, bahwa pengharapan itu ada di sana. Jadi masa pandemik ini, Paus Fransiskus juga membawa kita melihat bahwa kepedulian kita bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di dalam kehidupan kekeluargaan kita, tetapi secara menyeluruh kepada masyarakat, kepada sosial. Bagaimana kita melihat penderitaan orang lain di luar sana yang bukan juga seagama dengan kita. Jadi ini juga yang harus kita perlihatkan bahwa sebagai seorang yang percaya, seseorang yang beriman itu, apa yang perlu ada kepada kita adalah pengharapan. Mungkin kita mengalami keadaan pandemik masa kini, kita tertanya-tanya, bilalah berakhir pandemik ini? Bilalah dia habis? Bilalah tiada sudah seperti sedia kala? Kita pun tidak tahu bila. Hari ini, esok, lusa, tahun depan kita tidak tahu bila berakhir. Tapi satu saja Paus Fransiskus memberi kita adalah supaya kita berharap kepada Tuhan. Kita mempunyai keyakinan terhadap Tuhan. Kita berharap satu hari nanti pandemik ini berakhir. Kita tidak tahu bila. Tapi dengan berharap kepada Tuhan, bergantung kepada keperhatian Tuhan terhadap kehidupan kita, kita mampu untuk bertahan. Itulah iman itu sekadar bukan hanya kita percakapkan, tetapi kita lebih menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, dalam meneguhkan iman, apa yang Sister telah katakan tadi sebentar tadi itu tentang iman, bagaimana kita menghidupi iman itu, membawa kita kembali kepada kewujudan kita sebagai anak-anak Allah sendiri itu. Sebagai anak-anak Allah, iman itu kita dapat masa pembaptisan kita.
Jadi sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita harus mau mewartakan iman itu. Bagaimana kita mau mewartakan iman itu. Seperti juga yang dikatakan di sini bahwa Yohanes Paulus pernah berkata, Saint Yohanes Paulus kedua, Pope, berkata bahwa iman itu harus diwartakan, bukan dipaksa. Jadi maksudnya di sini, iman yang kita ada itu kita wartakan melalui kehidupan kita. Bukan kita dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu untuk mewartakan iman kita. Melakukan sesuatu yang harus kita dapat dilihat, yang harus kita dapat dipuji, atau yang membawa kepada keinginan, keperluan kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri. Tidak. Iman sebenarnya adalah untuk dikongsikan secara bebas, secara akal budi, secara sadar, konsius kita dalam mewartakan iman kita itu. Jadi mungkin di sini kita mau memperlihatkan dalam kehidupan kita setiap hari itu bahwa iman itu bukan yang kita bilang yang tergantung-gantung di atas. Tidak, iman itu harus kita hidupi. Yang harus kita jagai, yang harus kita siram, yang harus kita bacai dengan sabda Allah, dan terutamanya sekali dalam komuni kesatuan kita di dalam Ekaristi. Jadi kesempatan-kesempatan yang ada masa kini, inilah yang perlu kita ambil. Sekarang gereja kita sudah buka. Rajinlah kita mengambil kesempatan ini untuk bersatu di dalam gereja, kembali bersatu di dalam community kita, yang berlandaskan tentang Ekaristi itu sebagai puncak dan sumber kehidupan kita.